Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kepada yang terhormat Ustadz Nasril Albab Muhammad selaku dosen pada Matkul Ilmu Tafsir semuanya yang telah hadir pada puji syukur kehadirat Allah yang dengan limpahan nikmat dan rahmatnya pada siang hari kita dapat berkumpul melalui Zoom dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada Nabi Agung Muhammad yang insya Allah kita tunggu syafaatnya di yaumil qiyamah. Langsung saja tanpa berbasa-basi, saya selaku moderator akan membacakan sesi pada siang hari ini. Sesi yang pertama adalah pembukaan, sesi yang kedua adalah penyampaian materi, sesi yang ketiga adalah sesi tanya jawab, serta sesi yang keempat adalah penutup dan masukan dari dosen. Memasuki sesi yang pertama, kami dari kelompok 4 membuka sesi diskusi pada sesi presentasi pada siang hari ini dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim, mengharap kelancaran tanpa halangan apapun. Memasuki sesi yang kedua yaitu penyampaian materi. Materi yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya, Saudari Susanti Fitriani. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Kak Ainis yang telah memberikan waktunya. Materi pertama yaitu tentang marhalah salisah generasi ketiga atau masa kodifikasi tafsir. Kodifikasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti himpunan berbagai peraturan menjadi undang-undang. Hal penyusunan kitab undang-undang. Dari pengertian tersebut dapat kita simpulkan arti dari kodifikasi tafsir adalah masa di mana adanya pengumpulan dan penulisan tafsir. Masa kodifikasi atau penulisan tafsir Al-Quran dimulai dari akhir masa pemerintahan Bani Umayyah dan awal mula pemerintahan Bani Abbasiyah. Saat itu tafsir masih menjadi bagian dari ilmu hadis. Belum ada kitab yang secara khusus menghimpun terkait tafsir Al-Quran, surat per surat, ayat per ayat, dari awal sampai akhir. Setelah generasi tabi'in, secara khusus, sebagian ulama dari kalangan tabi'in atau tabi'in, sambil mengumpulkan hadis, mereka juga mengumpulkan riwayat tafsir yang bersumber dari Nabi SAW, sahabat Nabi, dan kalangan tabi'in. Di antara kalangan tabi'in yang menulis tafsir pada awal masa penulisan ialah Sufyan bin Uyainah 198 Hijriah, Waqi bin Al-Jarrah 197 Hijriah, Syu'bah bin Al-Hajjaj 160 Hijriah, Yazid bin Harun 117 Hijriah, Abdul Rajak bin Himam 211 Hijriah, Adam bin Abi Iyas 220 Hijriah, Ishaq bin Rahawai, Ruh bin Ubadah, Abdun bin Hamid 249 Hijriah, Sunaid Abu Bakar bin Abi Syaibah
dan yang lainnya. Namun, dari sekian banyaknya tafsir tersebut, tidak ada satupun kitab fisik yang sampai pada kita. Hanya dari riwayat yang bersumber dari mereka dalam kitab-kitab tafsir ulama generasi selanjutnya. Baru setelahnya generasi ulama yang memisahkan tafsir Al-Quran menjadi satu pan ilmu khusus dan independen atau terpisah dari pan hadis yang terjadi pada generasi setelah tabi'at tabi'in. Mereka menafsiri Al-Quran sesuai runtutan Al-Quran atau ayat per ayat, surat per surat. Sekian materi yang saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Kak. Pemateri yang kedua adalah Saudari Muhammad Maulana Ibrahim. Kepadanya kami persilahkan. Baik, Kak, terima kasih banyak. Saya akan lanjutkan. Selanjutnya adalah sejarah kodifikasi tafsir. Pembukuan atau kodifikasi tafsir dimulai pada masa tabi'in, tepatnya pada akhir masa pemerintahan Bani Umayyah dan masa pemerintahan Bani Abbasiyah. Tahap-tahap pengkodifikasian yaitu A. Kodifikasi tafsir dengan bentuk bab khusus tafsir dalam kitab-kitab hadis pada masa-masa kodifikasi hadis. Kitab-kitab hadis memuat salah satu bab tentang tafsir. Belum ada penulis tafsir yang mengarang secara khusus tentang tafsir ayat demi ayat, awal hingga akhir. Penulis tafsir pada tahap ini diantaranya Imam Yazid bin Harun As-Sulami, wafat tahun 117 Hijriah. Kemudian ada Syu'bah bin Hajjaj, wafat 160 Hijriah. Kemudian ada Imam Waqi bin Jarrah, wafat 197 Hijriah. Dan ada Abdun bin Humaid, wafat 249 Hijriah. B. Kodifikasi tafsir sudah terpisahkan dari kitab-kitab hadis. Dan tafsir sudah berdiri sendiri yang memuat penafsiran ayat-ayat Al-Quran yang disusun sesuai susunan mushaf. Para ulama yang menyusun diantaranya ada Ibnu Majah, wafat 273 Hijriah. Kemudian ada Ibnu Jarir atau Bari, wafat 310 Hijriah. Kemudian ada Abu Bakar Al-Munzir Al-Naisaburi, wafat 318 Hijriah. Kemudian ada Ibnu Abi Hatim, wafat 327 Hijriah. Kemudian ada Ibnu Hibban, wafat 360 Hijriah. Kemudian ada Al-Hakim yang wafat pada 405 Hijriah. Dan Ibnu Mardawaih yang wafat 410 Hijriah. Kemudian C. Untuk kodifikasi tafsir secara al-mathur, namun ada beberapa perubahan dari segi sanad. Tidak disebutkan sanad dan tidak dinisbatkan pada pendapat yang ditulis dari mufasir terdahulu. Maka inilah awal terjadinya pemalsuan dalam tafsir. Riwayat sahih bercampur dengan yang tidak sahih. Serta percantuman kisah Israiliyat dengan asumsi bahwa itu kebenaran yang pasti. Kemudian D. Kodifikasi tafsir bercampur antara bil al-matsur dan bil al-ma'kul, bil an-naql dan bil al-aql, atau antara bil ariwayah dan bil ar-ra'i. Pada tahun ini terjadi spesifikasi tafsir seperti penekanan dalam ilmu nahwu, sistasis bahasa Arab. Selanjutnya kami serahkan kepada moderator.
Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya adalah penyampaian materi dari Saudara Ahmad Salabi. Kepadanya dipersilahkan. Ya, langsung saja. Kemudian ada masa kodifikasi Al-Quran yang berlangsung di era kepemimpinan Khalifah Utsman bin Affan. Kodifikasi tafsir dimulai sejak masa munculnya pembukuan, yaitu pada masa pemerintahan Bani Umayyah. Jadi ada beberapa tahap dalam ini tafsir. Yang pertama, tahap pembukuan tafsir dengan bentuk bab khusus tafsir dalam buku-buku hadis. Jadi pada masa pembukuan hadis itu, buku-buku hadis menurut memuat salah satu bab tentang tafsir. Pada penulisan tafsir pada tahap ini, belum menulis buku secara khusus tentang tafsir, ayat demi ayat dari awal hingga akhir. Kemudian yang kedua ada tahap pembukuan tafsir terpisah dari buku-buku hadis. Jadi sehingga buku tafsir itu berdiri sendiri, memuat penafsiran ayat-ayat Al-Quran yang disusun sesuai dengan mushaf yang ada. Kemudian ketiga, tahap penulisan tafsir secara bil maksur. Nah, tadi sudah dijelaskan mungkin ini ringkasannya. Namun terdapat perubahan dari segi sanad. Para penulis tidak menyebutkan sanad dan tidak menisbatkan pendapat yang mereka tulis dari mufasir terlebih dahulu yang telah mengemukakan pendapat tersebut. Maka ini bisa disebut, kita bisa sebut awal terjadi pemalsuan dalam tafsir. Riwayat yang sahih bercampur baur dengan riwayat yang tidak sahih dan pencantuman Israiliyah dengan asumsi bahwa itu merupakan kebenaran yang pasti. Kemudian yang keempat ada tahap penulisan tafsir secara bercampur antara bil ma'thur dan bil ma'qul, atau antara bil naqli dan bil aqli, atau antara bil riwayah dan ar-ra'i. Pada tahap ini pula terjadinya spesifikasi tafsir. Ada tadi beberapa contohnya, kemudian mungkin bisa digeser slide-nya. Contoh-contoh karya tafsir di masa kodifikasi tafsir. Ada beberapa contoh, sebenarnya banyak contohnya, tapi kita ambil sekitar lima aja contoh-contoh ini tafsir, karya tafsir. Yang pertama tafsir Al-Tabari, Jami' Al-Bayan fi Ta'wil Quran. Jadi penulisnya Muhammad bin Jarir Al-Tabari. Jadi tafsir ini adalah salah satu tafsir paling komprehensif dan monumental dalam sejarah Islam. Menggabungkan berbagai metode tafsir seperti tafsir bil maksur berdasarkan riwayat Nabi dan sahabat Nabi Muhammad SAW, kemudian tafsir bil ra'i berdasarkan akal dan penalaran, dan tafsir bil lughah berdasarkan bahasa Arab. Jadi tafsir ini bisa kita bilang mencakup banyak informasi tentang sejarah, budaya, ilmu pengetahuan, dan juga ilmu pengetahuan pada masa itu. Dan yang kedua ada tafsir Ibnu Katsir yang kita tahu Al-Bidayah wa Nihayah. Penulisnya Abu Al-Fida Ismail bin Katsir. Penjelasannya, jadi tafsir ini menggabungkan tafsir Al-Quran dengan sejarah Islam. Menjelaskan ayat-ayat Al-Quran dengan merujuk pada peristiwa-peristiwa sejarah Islam yang telah terjadi. Jadi mudah dipahami di kalangan orang-orang awam. Yang ketiga adalah tafsir Ar-Razi, Mafatihul Ghuyub. Penulisnya Imam Fakhruddin Ar-Razi rahimahullah. Tafsir ini dikenal dengan ketajaman analisis dan penalarannya. Menerapkan metode tafsir biroi secara luas, membahas berbagai isu teologis dan filosofis yang terkait dengan ayat-ayat Al-Quran. Kemudian keempat, contoh karya tafsir yaitu tafsir Al-Qurtubi, Al-Jami'il Ahkamil Quran. Penulisnya Imam Abu Abdurrahman Ahmad bin Muhammad Al-Qurtubi. Tafsir ini menekankan pada aspek hukum Islam yang terdapat dalam Al-Quran, memberikan penjelasan yang rinci dan sistematis tentang berbagai hukum Islam seperti ada yang kita tahu ada fikih, muamalah, ibadah dan sebagainya seperti itu. Dan contoh yang kelima adalah tafsir Al-Zamakhsyari disusun oleh jadi tafsir Al-Kasyaf. Penulisnya Imam Abu Al-Qasim Mahmud Al-Zamakhsyari. Penjelasannya dikenal dengan jadi tafsir ini itu kita kenal dengan bahasanya yang indah dan puitis. Beliau bisa dikatakan seorang penyair seperti itu. Jadi menjelaskan makna kata-kata dan frasa dalam Al-Quran dengan detail yang luar biasa. Memberikan wawasan tentang keindahan dan kekayaan bahasa Arab. Nah, seperti itu. Baik, terima kasih Ustaz.
Untuk kesimpulan akan saya bacakan ya. Jadi kesimpulan dari materi pada siang hari ini adalah proses penafsiran telah mulai sejak masa Nabi Muhammad SAW. Penafsiran pada masa Nabi bersumber dari Al-Quran itu sendiri dan hadis-hadis Nabi, baik berupa perkataan maupun perbuatan beliau. Setelah Rasulullah wafat, proses penafsiran tetap berjalan yang dilanjutkan oleh para sahabat. Hal ini ditandai dengan munculnya masalah-masalah baru, sehingga menuntut para sahabat untuk melakukan penafsiran. Adapun langkah yang ditempuh para sahabat dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran menempuh beberapa langkah, yaitu nomor satu, meneliti kandungan ayat-ayat Al-Quran. Yang kedua adalah merujuk kepada penafsiran Nabi. Yang ketiga, menggunakan ro'yu atau berijtihad. Yang keempat, ahlul kitab, dan ditambahi satu lagi yaitu kekuatan istinbat di fase tabi'in. Sebagai penutup dapat dikemukakan beberapa kesimpulan antara lain sebagai berikut. Tafsir pada zaman sahabat dan tabi'in belum memiliki bentuk tertentu, juga belum sesuai susunan mushaf yang sebenarnya. Bahkan ia belum terpisah secara utuh dari hadis-hadis lain dan diriwayatkan secara terpisah-pisah di berbagai tempat. Yang kedua, tafsir berkembang menjadi ilmu yang berdiri sendiri, bisa dari hadis pada masa akhir pemerintahan Daulat Bani Umayyah. Dan masa itu memang lahir dan terbentuk berbagai disiplin ilmu. Yang terakhir adalah tafsir yang paling terkenal pada abad ketiga adalah tafsir yang disusun oleh Ibnu Jarir At-Tabari dan tafsir Baqi Ibnu Mikhlad. Tetapi yang berkembang luas di tengah masyarakat hingga saat ini adalah tafsir Ibnu Jarir At-Tabari. Sekian penyampaian materi dari kelompok 5 ilmu tafsir. Memasuki sesi yang ketiga adalah sesi tanya jawab. Untuk teman ingin bertanya ataupun menambahkan tentang kodifikasi tafsir ini, dipersilahkan. Mangga teman-teman yang ingin berdiskusi bersama. Silakan untuk teman. Untuk penjelasan lengkapnya ada di makalah ya teman-teman. Tadi sudah di-share di WA Group.
Baiklah, mungkin kalau tidak ada dari kelompok 5 ilmu tafsir, mungkin mencukupkan diskusi kali ini ya teman-teman ya. Karena tidak ada penanya, jadi kita masuk ke sesi yang keempat adalah sesi penutup. Dan masukan dari dosen berhubung Ustadz Nasril tidak hadir pada siang hari ini, kita tutup diskusi pada siang hari ini. Kami dari kelompok 5 memohon maaf apabila ada kesalahan, Kak, baik dalam penyampaian materi ataupun dari kelompok kami pribadi. Wabillahi taufik wal hidayah.